Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat. Ya, oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang bimbingan konseling, sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak Ibu, untuk nama Ibu adalah Niken Puspawardani, ya. Tempat tanggal lahir Ibu lahir di Jakarta tanggal 25 Mei 1986. Tempat tinggal Ibu di Kota Mas Marina, Klaster Atlanta, Blok A1 nomor 3. Ibu lulusan dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dan Ibu mulai mengajar di SMP Negeri 16 Batam itu sejak tahun 2015 hingga sekarang. Baiklah anak-anak Ibu akan memberikan penjelasan tentang apa sih bimbingan konseling. Ya, jadi waktu SD anak-anak Ibu mungkin tidak ada ya materi tentang BK, maka ketika Ananda semua masuk SMP, jumpa dengan pelajaran BK. Nah, sebenarnya apa sih bimbingan konseling itu? Baiklah, Ibu akan memberikan pengertian ya. Dari segi pengertian, bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, apa sih tujuan BK? Jadi, BK itu bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan, meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, untuk selanjutnya dari segi fungsi, jadi BK atau bimbingan konseling itu memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan dapat menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan yang bermaksud agar siswa tidak mengalami sesuatu kesulitan. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk fungsi yang keempat, yaitu fungsi pemecahan, yaitu fungsi bimbingan yang membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang timbulnya suatu masalah. Baik. Selanjutnya, untuk layanan dan strategi. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Jadi, dalam BK itu nanti ada beberapa layanan ya. Untuk layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku afektif dan meningkatkan keterampilan-keterampilan hidupnya. Nah, untuk strategi, teknik, dan manajemen itu bisa dilakukan melalui layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kolaborasi konselor guru, kolaborasi orang tua, dan teknik lainnya. Baik, untuk yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan responsif yaitu layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Untuk strategi, teknik, dan manajemen, yaitu yang pertama adalah layanan konsultasi, layanan konseling individu, konseling krisis, rujukan, bimbingan teman sebaya, dan teknik lainnya.
Untuk yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual, yaitu layanan perencanaan individual adalah upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadinya. Untuk strategi, teknik, dan manajemen, yang pertama adalah penilaian individu atau kelompok, yang kedua bantuan individu atau kelompok, yang ketiga teknik lainnya. Nah, untuk yang keempat itu ada dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Untuk strategi, teknik, dan manajemen, yang pertama, pengembangan profesi konsultasi, kolaborasi. Yang kedua, sistem manajemen. Yang ketiga, kesepakatan. Yang keempat, evaluasi akuntability. Nah, sekarang kita beralih ke bimbingan. Di dalam bimbingan konseling, itu ada 4 bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi, yaitu bidang layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah yang sifatnya pribadi dan kepribadian, berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan motorik. Untuk yang kedua, yaitu bimbingan sosial, adalah bidang layanan pengembangan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, juga upaya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, itu ada bimbingan belajar, yaitu layanan untuk mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Yang keempat, itu ada bimbingan karir, yaitu layanan untuk mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang ada kegiatan pendukung. Apa aja sih yang kegiatan pendukung dalam BK? Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, ketiga konferensi kasus, keempat kunjungan rumah, 5 alih tangan kasus, 6 terapi kepustakaan. Nah, untuk tempat kegiatan bimbingan konseling, jadi kegiatan BK atau layanan BK itu bisa dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi penjelasan Ibu tentang pengenalan bimbingan konseling komprehensif, semoga dapat menginformasikan pengetahuan anak-anak Ibu semua tentang BK. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.